Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waratriaksi Wulansari, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini akan melakukan jurnal reading, tugas akhir dari digitalisasi rumah sakit. Izin, saya akan share screen. Jurnal yang akan saya bacakan hari ini adalah tentang oke, iya, oke. Robot Assisted Thoracoscopic versus Conventional Thoracoscopic Application from Diameter Evaluation in Children. Comparison of Midterm Outcomes. Ini diambil dari Journal of Pediatric Submission Open yang terbit 2024 dengan indeks Scopus kuartil 1. Nah, untuk latar belakangnya adalah di mana diaphragmatic filtration terjadi bisa secara kongenital maupun secara didapat. Nah, biasanya didapat itu karena ada operasi dari jantung. Nah, pada penelitian ini akan untuk melihat tentang tata laksana dari diafragmatic ventilation yang biasanya oleh dokter bedah dilakukan toraskoskopi, bisa mengenai dengan laparoskopi maupun dengan toraskopik. Nah, pada penelitian ini kita akan membandingkan secara konvensional ataupun secara robotik. Teknologi robotik ini dilakukan dengan metode desain penelitiannya yang dimulai dari Januari 2015 sampai 2022 pada anak dengan eh, terdiagnosis di diafragma di Rumah Sakit Wuhan, Jiangmen, dan Hubei, di mana mereka inform consent terhadap keluarganya, wali pasiennya sesuai dengan deklarasi of Helsinki. Nah, diagnosis pada pasien ini berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan X-ray. Kemudian yang mengalami gejala yang simptomatik yang merupakan indikasi dari pemeriksa terapi application. Nah, application ini kemudian tekniknya menggunakan dua, yaitu menggunakan robotik Da Vinci dan dengan eh, konvensional, konvensional torakoskopi. Dari analisis data yang didapatkan, ini bisa kita lihat eh, dari distribusi data secara umur maupun secara ini secara umur ya, grafik ini secara umur, eh, ini secara yang konvensional maupun ini yang robotik. Terus ini yang distribusi kasusnya dari 2015 sampai 2022. Kemudian hasil dapat kita lihat dari tabel 1, di mana eh, jenis kelamin, umur, berat badan, dan penyebabnya ini dari grafik ini yang robotik maupun yang konvensional didapatkan p-value-nya kurang dari eh, lebih besar dari 0,5 sehingga tidak bermakna. Jadi gambaran distribusi demografinya pada pasien ini sama, jadi tidak ada bermakna. Kemudian dari hasil total operasi time-nya juga tidak bermakna, tetapi pada waktu untuk application-nya ini cukup bermakna. Jadi lebih baik di robotiknya. Kemudian untuk pemberian analgetik post operasinya didapatkan tidak bermakna. Kemudian length stay-nya juga tidak bermakna. Kemudian untuk pembiayaannya ini cukup bermakna di mana robotik lebih mahal. Nah, untuk follow-up duration-nya ini juga tidak bermakna dan readmission-nya ini juga tidak bermakna. Dan post operatifnya juga tidak bermakna. Jadi dari hasil ini didapatkan konklusi bahwa robotik ini bisa visible dan efektif minimal invasion pada treatment dari diffraction abrasion, diaphragma abrasion dengan mid-term outcome comparable pada dibandingkan application thoracoskopik dengan konvensional. Di mana jahitan maupun dengan robotik itu lebih mudah
dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga mengurangi kelelahan pada dokter operatornya. Nah, untuk dari hasil pembacaan jurnal ini bisa kita terapkan di Indonesia, eh, di mana teknologi robotik ini sangat baik outcome-nya terhadap pasien maupun pada operatornya, jadi tidak menimbulkan kelelahan dan sangat minimal invasif dan readmisinya juga sangat bagus. Tindakannya mudah dan cepat sehingga dokternya bisa melakukan operasi lebih baik. Tetapi memang kekurangannya pada teknologi ini adalah diagnosis dari pasien ini sangat kecil, jadi insidensinya sangat kecil. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah teknologi ini bisa digunakan di Indonesia. Mungkin bisa juga teknologi robotik ini bisa dilakukan pada diagnosis-diagnosis pasien yang lainnya. Jadi investasi dari robotik ini bisa lebih ekonomis, jadi bisa dimanfaatkan, tetapi bisa dengan untuk eh, pasien-pasien dengan diagnosis yang lain. Saya kira pembacaan jurnal kali ini seperti yang saya presentasikan di atas, semoga bermanfaat bagi ilmu maupun bagi yang menonton YouTube ini. Saya kira saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.